Halo students, welcome back to my channel. Video ini berisi materi tentang vektor. Pada bagian ke-9 ini kita akan membahas vektor kecepatan sesaat. Perhatikan gerak benda ini. Ini adalah posisi awal benda dan perubahan posisinya selama 4 detik. Inilah vektor perpindahan benda dari detik ke-0 sampai detik ke-1, dari detik ke-1 sampai detik ke-2, dan seterusnya. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan persatuan waktu atau dirumuskan V sama dengan delta R per delta T. Ini adalah vektor perpindahan dari detik ke-1 sampai detik ke-2 dan vektor perpindahan dari detik ke-2 sampai detik ke-3. Maka inilah vektor kecepatan rata-rata dari detik ke-1 sampai detik ke-2 dan vektor kecepatan rata-rata dari detik ke-2 sampai detik ke-3. Inilah nilai kecepatan rata-rata dari detik ke-1 sampai detik ke-2 dan nilai kecepatan rata-rata dari detik ke-2 sampai detik ke-3. Kecepatan rata-rata dari detik ke-1 sampai detik ke-2 tidak sama dengan kecepatan rata-rata dari detik ke-2 sampai detik ke-3. Berarti kecepatan gerak benda tidak tetap. Lalu bagaimanakah kita menentukan kecepatan tepat pada detik ke-2? V12 adalah kecepatan rata-rata dari detik ke-1 sampai detik ke-2 atau kecepatan rata-rata dalam selang waktu 1 detik. Dan V23 adalah kecepatan rata-rata dari detik ke-2 sampai detik ke-3 juga dalam selang waktu 1 detik. Sedangkan V2 adalah kecepatan rata-rata dari sesaat sebelum detik ke-2 sampai detik ke-2 dan kecepatan rata-rata dari detik ke-2 sampai sesaat setelah detik ke-2. Perhatikan, ini adalah waktu sesaat sebelum detik ke-2 dan ini adalah waktu sesaat setelah detik ke-2. Jadi terdapat selang waktu yang sangat singkat atau mendekati 0 terhadap detik ke-2. Kecepatan rata-rata yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat ini disebut kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu yang sangat singkat atau mendekati 0 dari sesaat sebelum T sampai T atau dari T sampai sesaat setelah T. Secara matematis, kecepatan sesaat dirumuskan sebagai berikut. Vt sama dengan limit delta T mendekati 0 untuk delta R per delta T. Persamaan seperti ini disebut persamaan diferensial atau fungsi turunan yang dapat dituliskan seperti ini. Jadi inilah rumus kecepatan sesaat. Selanjutnya kita selesaikan beberapa contoh soal berikut ini. Kita akan menentukan vektor kecepatan rata-rata yang dirumuskan seperti ini. Diketahui selang waktu dari detik ke-3 sampai detik ke-5 berarti delta T sama dengan 2 sekon. Untuk mendapatkan vektor perpindahan atau delta R, kita substitusikan nilai-nilai T ke dalam persamaan vektor R. Inilah vektor posisi pada detik ke-3 dan vektor posisi pada detik ke-5. Maka inilah vektor perpindahannya. Sekarang kita dapat menjawab pertanyaan poin A
yaitu vektor kecepatan rata-rata dari detik ketiga sampai detik kelima. Selanjutnya kita jawab pertanyaan poin B, yaitu vektor kecepatan sesaat pada detik keempat. Kita substitusikan terlebih dahulu beberapa nilai T ke dalam persamaan vektor posisi. Kita pilih nilai-nilai T yang berdekatan dengan T sama dengan 4 sekon seperti berikut ini. Dari T sama dengan 3 sampai T sama dengan 4, terdapat selang waktu atau delta T sama dengan 1 sekon. Begitu pula dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 5, terdapat selang waktu 1 sekon. Dari T sama dengan 3,8 sampai T sama dengan 4, terdapat selang waktu atau delta T sama dengan 0,2 sekon. Dengan cara yang sama, inilah nilai delta T lainnya. Kita substitusikan nilai-nilai T ke dalam persamaan vektor posisi. Inilah vektor-vektor posisi yang dihasilkan. Selanjutnya kita tentukan persamaan vektor perpindahannya. Ini adalah vektor perpindahan dari T sama dengan 3 sampai T sama dengan 4. Ini adalah vektor perpindahan dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 5. Dan ini adalah vektor perpindahan dari T sama dengan 3,8 sampai T sama dengan 4. Dengan cara yang sama dapat kita peroleh vektor-vektor perpindahan lainnya seperti berikut ini. Kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan delta R per delta T. Berarti dengan diketahui delta R dan delta T, dapat ditentukan kecepatan rata-rata benda. Dari T sama dengan 3,9 sampai T sama dengan 4, yaitu dalam selang waktu 0,1 sekon, diperoleh delta R sama dengan 12,33 J. Maka inilah kecepatan rata-ratanya. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh kecepatan rata-rata pada saat-saat sekitar detik keempat seperti berikut ini. Perhatikan, kecepatan rata-rata benda berubah-ubah, tetapi semakin mendekati detik keempat, yaitu dalam selang waktu yang semakin kecil atau mendekati 0, kecepatan rata-rata semakin mendekati nilai tertentu, yaitu 128 J. Ini adalah kecepatan sesaat pada detik keempat. Kita kembali pada soal. Ini adalah jawaban pertanyaan poin B. Selain menggunakan pendekatan limit seperti yang telah kita kerjakan, kecepatan sesaat dapat juga ditentukan menggunakan fungsi turunan, yaitu Vt sama dengan dr per dt. Lalu bagaimanakah cara menentukan hasil fungsi turunan? Jika y sama dengan p dikali x pangkat n, maka fungsi turunan y terhadap x yaitu dy per dx sama dengan np dikali x pangkat n minus 1. Misalnya y sama dengan 4x pangkat 3. Ini adalah nilai p dan nilai n. Berarti p sama dengan 4 dan n sama dengan 3. Maka dy per dx
Sesuai rumus ini adalah 3 dikali 4 dikali X pangkat 3 minus 1 sama dengan 12X kuadrat. Jika Y adalah suatu nilai konstan, misalnya 6, berapakah hasil fungsi turunannya? 6 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6 dikali X pangkat 0. Berarti P sama dengan 6 dan N sama dengan 0. Maka dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Kita kembali pada soal untuk menentukan kecepatan sesaat menggunakan fungsi turunan. Pada persamaan ini nilai P sama dengan setengah dan N sama dengan 4. Inilah fungsi turunannya. Maka inilah kecepatan pada detik keempat. Pada soal ini ditanyakan persamaan vektor dan nilai vektor. Perhatikan perbedaan simbol-simbol di sini. Ini adalah simbol-simbol untuk nama vektor, dan ini adalah simbol-simbol untuk nilai vektor. Untuk mendapatkan vektor perpindahan, kita substitusikan terlebih dahulu nilai-nilai T ke dalam persamaan vektor posisi seperti berikut ini. Inilah vektor perpindahan dari detik kedua sampai detik keempat, dan vektor perpindahan dari detik keempat sampai detik keenam. Dari detik kedua sampai detik keempat, dan dari detik keempat sampai detik keenam, terdapat selang waktu masing-masing 2 sekon. Dengan diketahui vektor delta R dan nilai delta T, kita dapat menjawab pertanyaan poin A dan B. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita jawab pertanyaan poin C, yaitu kecepatan pada detik keempat. Pertama kita pilih nilai-nilai T sembarang yang berdekatan dengan T sama dengan 4 sekon. Misalnya T sama dengan 3,95 sekon dan T sama dengan 4,05 sekon. Inilah nilai delta T yang dihasilkan. Kemudian kita pilih nilai-nilai T lainnya yang menghasilkan delta T yang lebih kecil seperti berikut ini. Kita substitusikan nilai-nilai T ini ke dalam persamaan vektor posisi.
Inilah vektor-vektor posisinya. Selanjutnya kita tentukan vektor-vektor perpindahannya. Ini adalah vektor perpindahan dari T sama dengan 3,95 sampai T sama dengan 4, dan vektor perpindahan dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 4,05. Dengan cara yang sama, inilah vektor-vektor perpindahan lainnya. Dengan vektor delta R dan nilai delta T, dapat ditentukan kecepatan rata-rata benda seperti berikut ini. Inilah kecepatan sesaat pada detik keempat. Selanjutnya kita tentukan vektor kecepatan sesaat menggunakan fungsi turunan. Ini adalah vektor posisi benda dan inilah fungsi turunannya. Jadi inilah kecepatan benda pada detik keempat. Dan inilah nilai kecepatannya. Perhatikan perbedaan besaran-besaran di sini. Ini adalah persamaan vektor kecepatan rata-rata, dan ini adalah nilai kecepatan rata-rata. Sedangkan ini adalah persamaan vektor kecepatan sesaat, dan ini adalah nilai kecepatan sesaat. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Pertanyaan pada soal poin A adalah vektor posisi awal atau vektor R0, vektor kecepatan awal atau vektor V0, dan vektor kecepatan pada detik kedua atau vektor V2. Sedangkan pertanyaan pada soal poin B adalah vektor kecepatan awal atau vektor V0, vektor kecepatan pada detik kedua atau vektor V2, dan vektor posisi pada detik kedua atau vektor R2. Untuk menentukan vektor posisi pada T sama dengan 0, kita substitusikan nilai T sama dengan 0 ke dalam persamaan vektor posisi. Dan inilah hasilnya. Kecepatan sesaat dapat ditentukan menggunakan fungsi turunan. Inilah persamaan vektor kecepatan sesaat. Dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 0, diperoleh persamaan vektor kecepatan awal. Dengan cara yang sama, inilah persamaan vektor kecepatan pada detik kedua. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan pada soal poin B. Untuk mendapatkan vektor kecepatan awal, kita substitusikan nilai T sama dengan 0 ke dalam persamaan vektor kecepatan sesaat. Dan inilah hasilnya. Dengan cara yang sama, inilah kecepatan pada detik kedua. Selanjutnya akan kita tentukan vektor posisi pada detik kedua. Perhatikan, persamaan vektor kecepatan sesaat pada soal poin B ini tepat sama dengan kecepatan sesaat yang diperoleh pada soal poin A, sehingga diperoleh vektor V0 dan V2 yang sama. Lalu bagaimanakah cara mendapatkan persamaan vektor posisi?
Untuk menjawabnya dapat kita gunakan fungsi integral yang merupakan kebalikan dari fungsi turunan. Posisi merupakan fungsi integral dari kecepatan sesaat atau dapat dirumuskan R sama dengan integral V dt. Bagaimanakah cara menentukan hasil fungsi integral? Jika Y sama dengan AX pangkat B, maka integral Y dx sama dengan integral AX pangkat B dx sama dengan A per B plus 1 dikali X pangkat B plus 1 ditambah C, di mana C adalah suatu nilai konstanta. Misalnya Y sama dengan 8X pangkat 3, berarti A sama dengan 8 dan B sama dengan 3. Maka inilah fungsi integral dari Y dx. Kecepatan benda yaitu V sama dengan dr per dt. Maka posisi yaitu R sama dengan integral V dt. Misalnya V sama dengan 3T kuadrat J, maka R sama dengan integral dari 3T kuadrat J dt. Dan inilah hasilnya. R0 adalah posisi awal atau posisi pada saat T sama dengan 0. Kita kembali pada soal untuk menentukan persamaan vektor posisi yang merupakan fungsi integral dari kecepatan sesaat. Jadi vektor R merupakan fungsi integral dari persamaan ini. Dan inilah hasilnya. Vektor R0 telah diketahui dalam soal. Maka inilah persamaan vektor posisi benda. Dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 2, diperoleh persamaan vektor posisi pada detik kedua. Please subscribe, like, share, and comment. See you.